sudah jelas, Pertiwi memanggil kita sebagai jawaban akhir dari sebuah pertaruhan. Keberhasilan tugas adalah segala-galanya. Selamat bertugas. Semoga Tuhan beserta dengan kita. Selesai. Sobat Kemhan, berbicara soal kedaulatan negara, kemudian juga keamanan negara, bukan hanya soal bagaimana kita bisa mengatasi, menghadapi, dan mengantisipasi perang yang bersifat secara fisik saja. Tapi dengan kemajuan teknologi dan artificial intelligence, tentu saat ini kedaulatan negara sudah terancam dengan bentuk perang yang lain, yaitu perang hybrid, di mana di situ terjadi serangan-serangan cyber. Data terakhir menunjukkan dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini sudah terjadi jutaan serangan cyber yang melanda negeri ini. Lantas bagaimana langkah dari Kementerian Pertahanan untuk mengatasi serangan cyber yang terjadi di tanah air? Kita akan mendiskusikan hal ini bersama dengan narasumber kita dalam podcast kita tentunya, yaitu Defenses Advocate Podcast. Di era digital, serangan siber bisa lebih berbahaya dari serangan fisik. Data bocor, infrastruktur lumpuh, semua bisa terjadi dalam hitungan detik. Indonesia butuh pertahanan siber yang kuat, teknologi canggih, SDM ahli, dan sistem keamanan yang terintegrasi. Bukan cuma soal alat, tapi juga soal kesadaran. Dari pemerintah sampai masyarakat, semua punya peran menjaga ruang digital agar negara Indonesia tetap aman. Pada prinsipnya tugas cyber yang diberikan kepada TNI dalam revisi undang-undang yang baru itu bukan untuk memata-matai masyarakat sipil. Kita paham bahwa dalam era demokrasi, apalagi Indonesia negara demokrasi, apabila ada pandangan berbeda, mengkritisi instansi pertahanan atau pemerintah, itu merupakan salah satu bentuk ekspresi berpendapat yang wajar. Nah, yang dimaksudkan pertahanan cyber ini lebih kepada operasi informasi dan disinformasi yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan bangsa. Jadi tidak perlu khawatir bahwa nantinya akan menghambat kebebasan berekspresi, kemudian menyampaikan pendapat. Kita fokusnya dalam konteks yang lebih besar, kedaulatan negara dan keselamatan bangsa tadi. Halo, apa kabar Sobat Kemhan? Senang sekali saya Tisa Noveni menjumpai Anda dalam kesempatan kali ini di acara Defenses Advocate Podcast, di mana pada kesempatan kali ini tentu saja kita akan berbincang mengenai isu-isu terkini terkait dengan dunia pertahanan dengan narasumber yang luar biasa yang sudah siap untuk memberikan informasi-informasi dan juga sudut pandangnya mengenai tema yang akan kita bahas. Kita ketahui bahwa kalau bicara soal ancaman negara dan kedaulatan negara, itu bukan hanya soal ancaman yang bersifat fisik seperti perang yang terlihat secara kasat mata saja, Sobat Kemhan. Tetapi juga ancaman-ancaman yang tidak terlihat secara kasat mata berkaitan dengan teknologi, yaitu ancaman siber dan juga hybrid. Di mana data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun saja sudah terjadi jutaan kasus serangan siber yang mengancam negeri ini. Yang menjadi korbannya institusi-institusi kementerian-kementerian lembaga negara dan juga berbagai aspek-aspek lainnya diserang di negeri ini, pemirsa. Tapi tentu kita sebagai negara yang berdaulat perlu memperhatikan bagaimana untuk menjaga kekuatan siber di negeri ini, kekuatan cyber di negeri ini.
pemerintah dan kementerian terkait khususnya Kementerian Pertahanan pun tentu punya cara-cara yang sudah terfikirkan dan melihat kondisi siber saat ini. Nah, untuk membahas mengenai bagaimana membangun pertahanan siber negara, saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kami, ada Kepala Pusat Pertahanan Siber Bainstrahan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Brigadir Jenderal Robert Owen Tambunan. Apa kabar Pak Robert? Baik, Mbak Tisa. Sehat? Sehat. Terima Anda kasih. kabarnya, Mbak Tisa? Alhamdulillah saya sehat walafiat Pak Robert. Ini kalau bicara soal siber, ini adalah merupakan sebuah hal yang sangat-sangat harus kita perhatikan sekali ya. Karena bicara soal perang, ancaman negara seperti yang saya sebutkan di awal, saya juga sempat berbincang dengan sejumlah pihak mengatakan bahwa ancaman itu bukan soal perang-perangan lagi. Tapi juga soal bagaimana banyak orang mungkin juga secara internasional bisa menyusup ke dalam negeri kita ini melalui jaringan-jaringan data yang ada. Apalagi katanya kita ada banyak penyedia jaringan ya Pak ya, ada ratusan lebih begitu di tanah air. Tapi kalau bicara soal kondisi siber nasional, saat ini seperti apa sih kondisinya Pak Robert? Jadi seperti kita pahami bahwa ketergantungan kita kepada dunia digital sekarang ini kan sudah semakin besar. Ruang cyber itu sudah menjadi ruang pertempuran baru. Jadi ruang pertempuran itu bukan hanya matra darat, udara ataupun laut, tapi sekarang ruang cyber sudah menjadi ruang pertempuran baru, di mana ini dimanfaatkan untuk melakukan tindakan-tindakan serangan-serangan cyber untuk kepentingan kelompok tertentu ataupun negara tertentu. Jadi kondisi saat ini seperti tadi Mbak Tisa sampaikan di awal bahwa untuk 1 tahun saja database itu sangat jutaan serangan cyber yang masuk ke negara kita. Dan terkait dengan ini perlu memang bahwa kita mengantisipasi dan membuat kebijakan yang tepat. Bagaimana kita bersinkronisasi dari semua lembaga yang ada untuk bisa menghadapi ancaman-ancaman itu. Kalau kita bicara jenis ancaman berkembang terus. Tapi yang terkait dengan ancaman yang sangat mencolok, yang dari sudut pandang pertahanan, ya pertahanan negara, yaitu yang pertama, yaitu adalah ransomware. Ransomware sebagai contoh kita ngambil sederhananya, bahwa dia bisa mengenkripsi, sehingga begitu dia kunci, itu mereka nanti akan meminta tebusan. Dan ini bisa berpengaruh seperti instalasi kesehatan, perbankan, dan banyak hal lainnya. Nah kemudian yang kedua yaitu expand resistant threat. Nah ini biasanya dilakukan oleh organisasi tertentu dan bisa juga tanda petik ada mungkin state yang melatar belakangi. Dan ini biasanya bentuknya adalah spionase, sabotase terhadap jaringan infrastruktur informasi vital kita. Nah kemudian yang ketiga yang mungkin sering terjadi sekarang yang kita bisa rasakan itu disinformasi. Nah, itu memberikan pemahaman bukan fakta yang diberikan tapi data-data palsu sehingga membentuk opini. Nah kemudian ini terkait juga dengan operasi pengaruh dari digital. Nah, ini dampaknya sangat besar sekali bagi pertahanan negara kita karena itu bisa membenturkan sama masyarakat kita dan juga bisa membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi jatuh. Nah yang keempat yang juga sangat mengerikan yaitu serangan terhadap infrastruktur kritis. Sebagai contoh sumber energi, listrik, air dan sebagainya. Nah kita tahu bahwa sekarang kan ketergantungan kita terhadap teknologi digital dalam pengelolaan sistem tersebut itu sangat tinggi sekali. Nah begitu mereka bisa melakukan serangan terhadap infrastruktur tersebut, maka tentunya energi kita mungkin bisa distribusi katakan itu terganggu ataupun yang lainnya kan, dan ini dampaknya sangat besar bagi pertahanan negara. Demikian juga yang berikutnya yang kita perlu waspadai itu adalah pemanfaatan celah-celah dari teknologi digital kita yang masih kosong dan ini mereka masuk untuk melakukan serangan-serangan. Ini beberapa serangan-serangan ataupun ancaman cyber yang saat ini dinamikanya menurut kami itu dari segi pertahanan itu perlu kita waspadai. Dan kalau bicara ini tentunya kita tidak bisa bicara soal ini militer atau non militer karena ruang cyber itu tidak bisa dibatasi oleh darat, laut, udara ataupun militer, non militer tidak bisa. Dia tidak ada batas. Begitu tidak ada batasnya ya, berarti mau militer, mau nirmiliter, karena mereka kerjanya satu sama lain ini mungkin berkaitan juga mereka di luar sana, apalagi kalau misalkan yang menyerang ini udah berkaitan dengan
sebuah state menyerang state yang lain atau sebuah organisasi besar menyerang sebuah organisasi lain atau menyerang sebuah negara. Nah, tapi kalau misalkan nih ya Pak, bicara soal aturannya sendiri untuk mengatur ini soal serangan militer, near militer, itu seperti apa sih sinkronisasi untuk aturannya sendiri yang kita punya saat ini? Jadi kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, di situ diamanatkan bahwa akan dibentuk Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional ini yang akan menyusun kebijakan umum pertahanan negara. Dan pada tahun 2024 itu sudah keluar peraturan Presiden nomor 202 tentang Dewan Pertahanan Nasional. Nah, Dewan Pertahanan Nasional ini yang menyusun kebijakan umum pertahanan negara yang saya bilang tadi, itu bagaimana menghadapi ancaman militer, menghadapi ancaman non-militer, dan menghadapi ancaman hibrida. Nah, kalau kami melihat bahwa cyber ini merupakan ancaman hibrida. Kenapa kita katakan itu ancaman hibrida? Karena dia menyangkut aspek militer dan aspek non-militer. Jadi kalau menghadapi ancaman hibrida ini tidak bisa hanya sektornya militer sendiri atau sektornya non-militer sendiri. Tapi dalam Jakum Handak juga sudah dijelaskan bahwasannya menghadapi ancaman militer itu komponen utamanya adalah TNI. Ada komponen pendukung, ada komponen cadangan. Nah, kalau menghadapi ancaman non-militer, misalnya seperti narkoba dan lain-lain, itu kan adalah unsur utama. Kalau narkoba misalnya itu berarti PNN. Nah, kalau menghadapi cyber, BSSN. Nah, tetapi unsur pendukung lainnya itu Kemhan, TNI, polisian dan sebagainya itu berperan sebagai unsur pendukung. Jadi tidak bisa hanya satu sektor seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa menghadapi ancaman cyber ini memang ini perlu sinkronisasi yang baik dan kerjasama yang baik. Dan itu perlu berangkat dari peraturan yang ada. Yang saat ini sudah ada, yaitu di dalam Jakum Handak yang sudah berlaku, itu bagaimana kita menghadapi ancaman militer, non-militer maupun hibridah, yaitu cyber. Tentunya yang membuat ini nanti teknisnya adalah BSSN. Nah, kita yang lainnya akan mengikuti sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya kementerian lembaga yang ada. Dari kasus-kasus yang sudah terjadi, sebetulnya apa sih Pak yang perlu kita perhatikan sekali Pak berkaitan dengan ancaman siber ini yang ternyata Bapak barusan katakan tadi, ini ancaman hibrida, nggak cuma soal pertahanan, militer, tapi juga menyangkut aspek-aspek lainnya. Apa yang mungkin bisa kita pelajari bahwa ini darurat banget loh kondisi cyber gitu? Betul, jadi di awal saya sampaikan tadi Mbak Tiza bahwasanya memang ketergantungan kita sama dunia digital, baik itu dari aspek pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain, semua sosial, itu memang membuat kita semakin rentan terhadap ancaman cyber. Dan terkait dengan ini, ya kan, perlu memang satu kebijakan yang tersinkronisasi dengan baik, sehingga kita menghadapinya itu tidak parsial atau tidak berjalan masing-masing. Sebagai contoh, soal pertahanan. Kalau misalnya ancaman itu terjadi sama energi misalnya, itu kan begitu energi terganggu distribusinya, maka akan berpengaruh juga sama militer. Kenapa berpengaruh sama militer? Distribusi untuk operasional militer juga, energi juga akan terganggu. Demikian sebaliknya juga, begitu aspek militer yang terganggu, maka keamanan negara kita, pertahanan negara kita akan lemah dan akan juga berpengaruh terhadap sektor ekonomi, sektor sosial, dan sektor-sektor yang lainnya. Jadi perlu memang kita bangun persepsi masyarakat bahwasannya tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab BSSN, bukan tanggung jawab KL tertentu, tapi tanggung jawab masyarakat. Karena bisa saja serangan itu dimulai dari yang terlemah, mulai dari komputer perorangan, kemudian nanti dia terkonek dengan sistem yang lebih besar. Intinya sudah masuk situ, malware-nya sudah masuk situ, dia menjalar sampai nanti akhirnya naik ke tingkat yang besar. Dan dia akhirnya merusak ataupun mengganggu ataupun mencuri dan sebagainya, bisa terjadi seperti itu. Oh, jadi bisa dari komputer kita atau mungkin dari handphone, dari gadget kita pun juga bisa masuk. Itu gimana caranya Pak? Kan apakah memang kalau kita pakai wifi, misalkan saya pakai handphone sekarang lagi buka sesuatu, kemudian handphone saya terkonek, misalkan saya pakai wifi-nya Kemenhan nih sekarang. Yes. Nah, itu bisa ada peluang dari handphone saya ini justru akan menodai jaringan-jaringan yang di Kemenhan. Logikanya seperti itu. Betul, kan kalau kita misalnya contoh kita di tempat-tempat umum, selalu diingatkan begitu ada wifi bahwa jaringan ini tidak aman. Kan sudah diingatkan, karena orang bisa intervensi, intercept di situ,
Nah kemudian kita tanpa sadar masuk dia di handphone kita ataupun di peralatan elektronik pribadi kita. Nah kemudian begitu kita ke kantor, kita connect menggunakan jaringan yang ada di kantor ataupun melalui jaringan fiber optik yang ada. Nah itu langsung menjalar semua. Dan dia pada saat di data kita ataupun di perangkat person kita, dia belum bereaksi. Tapi begitu dia sudah menjalar, dia sampai sasaran yang dia inginkan, nah dia akan membuka di situ. Nah itu akan terjadi yang seperti itu yang kita antisipasi. Artinya apa? Kesadaran itu yang perlu kita bangun bahwa menghadapi ancaman cyber ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Cuma kadang-kadang kan masyarakat menganggap kalau itu tidak terdampak langsung sama dia, mungkin masyarakat tidak. Padahal misalnya kita mungkin udah bawa virus kemana-mana ya Pak Leo. Nah kalau seperti halnya ancaman phishing, masyarakat kan langsung terganggu. Gitu ada aplikasi, kalau tuh bank ini rekeningnya kosong, itu masyarakat merasa. Tapi kalau ancaman yang sasarannya dia untuk yang lebih besar, pada saat dia masuk di alat elektronik pribadi, dia belum bereaksi apa-apa. Dan kita nggak akan pernah tahu itu handphone kita udah disusupi untuk disusupi ke jaringan-jaringan lain itu kita nggak tahu. Jadi gimana dong caranya Pak? Ini sekalian edukasi juga ya ke masyarakat ya Pak ya. Saat kita juga berbicara atau kita berdiskusi soal bagaimana arah kebijakan untuk pertahanan cyber kita. Lantas apa sih yang harus dilakukan masyarakat caranya biar kita itu tidak menodai yang sudah ada di negeri ini dengan keteledoran kita? Apa kita nggak boleh Pak pakai wifi gratisan lagi nongkrong di kafe gitu kan? Itu nggak boleh jadinya atau gimana Pak? Boleh saja, tapi maksudnya artinya kita membangun kesadaran. Ada istilah nyaman aman kalau di dunia cyber atau aman nyaman. Nah sebagai contoh, kita di komputer pribadi kita masang Plastis ya? Bukan, antivirus. Oh ya antivirus. Otomatis kan berat. Nah kemudian kita merasa tidak nyaman, walaupun aman. Padahal kita berharap kan yang paling utama kalau sudah dengan situasi seperti sekarang ini, kondisi cyber seperti sekarang ini, kita utamakan aman dulu. Oke tidak nyaman saya kerjanya, tapi saya yakin bahwa aman. Nah ini memang kadang-kadang persepsi ini bagi masyarakat, tuh nggak ada pengaruh bagi saya, ya kan? Jadi mereka mencari nyamannya saja. Nah tapi mungkin yang kita dorong adalah orang-orang yang merasa bahwa dia bagian dari sistem pemerintahan ataupun mungkin unsur-unsur instansi yang terkait dengan pelayanan umum. Maksudnya menurut saya membangun kesadaran itu. Kalau seperti saya katakan tadi, kalau untuk masyarakat biasa mungkin dia hanya kejahatan kriminal, mungkin phishing gitu kan, hanya pencurian data untuk dia ngambil uang dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang lebih besar kan, tentunya juga mereka tidak akan menyasar masyarakat biasa. Pasti juga terpilih juga. Oh, itu mereka bisa tahu ya Pak, milih targetnya handphone mana yang mau disusupi itu mereka bisa tahu. Dan sekarang itulah yang membuat dunia cyber makin rawan adalah perkembangan teknologi AI, ya kan, sama otomatisasi. Apa-apa sekarang kita menggunakan sistem otomatisasi, memudahkan untuk pekerjaan di pabrik di mana. Nah, menyusut dari situ itu yang jadi AI ini dia bisa membaca kebiasaan kita. Oh, orang ini berarti dia adalah misalnya dia kerjanya di bidang ini. Nah, berarti mereka sudah data AI saja yang menghimpun semua. Bisa masuk melalui sini. Nah, itu kira-kira demikian gambarnya Mbak Tisa. Oke, saya jadi tahu nih ya Pak ya. Misalnya nih Mbak Tisa rajin ke Kementerian Pertahanan, wah ini bisa masuk nih nanti. Virus-virus yang diceritakan tadi masuk ke saya dan menyerang begitu. Tapi itu tentu kita yakin dan sangat positive thinking bahwa jaringan di sini betul-betul kuat gitu ya Pak ya. Nah tapi begini, kan kalau bicara soal ini tadi Bapak mengatakan kita sudah dapat juga gambaran ini nggak cuma tugasnya dari Kementerian Pertahanan doang, nggak cuma tugasnya dari BSSN aja, nggak cuma tugasnya dari DPN aja, tapi juga tugas antar kementerian lembaga. Karena kita hidup di Indonesia ini banyak sekali aspek-aspek yang sudah menggunakan data-data yang penting, data-datanya ada bank datanya di sana. Ini juga sangat penting sekali untuk menjaga kedaulatan negara. Misalkan tadi kayak data energi mungkin, itu juga penting banget begitu. Nah tapi gimana sebetulnya sinkronisasi ataupun katakanlah semangat ke depannya untuk sinkronisasi dari peraturan yang ada ataupun dari kebijakan yang ada untuk mensinkronkan antara lembaga militer dan lembaga non-militer ini supaya bisa saling menjaga satu sama lain untuk kekuatan siber kita Pak. Iya, jadi tadi yang saya sampaikan dengan adanya DPN yang baru diresmikan dengan Perpres 202 tahun 2024, kita berharap ke depan mungkin produk yang dihasilkan oleh DPN, Dewan Pertahanan Nasional ini bisa menjadi acuan dari semua KL terkait.
untuk menjabarkan kebijakan yang sudah ada terkait dengan pertahanan cyber. Memang unsur utamanya saya katakan tadi adalah BSSN. Dan saat ini juga sedang disusun ada undang-undang tentang pertahanan cyber, ataupun judulnya mungkin sedang berproses karena itu masih dinamis. Ya kan, kita berharap memang dalam undang-undang itu terwadahi. Jadi menurut kami bukan hanya soal pengamanan perorangan, tapi seperti Mbak Tisa bilang tadi, bagaimana itu mengamankan kepentingan negara, menjaga kedaulatan negara. Nah kalau seperti contoh, kita tadi bilang, PLN aja. PLN mereka sekarang kontrol melalui serangan cyber, terus mati. PLN kita, pembangkit kita tuh tidak beroperasi, PLN mati, listrik mati katakan, misalnya satu daerah. Itu kan akan jadi sorotan internasional, dan kepercayaan internasional otomatis terhadap negara tersebut akan turun. Ini kan kalau sudah bicara ini bukan soal bicara kriminal lagi, tapi ini bicara tentang kedaulatan negara. Gimana negara bisa berdaulat kalau untuk mengamankan kepentingan masyarakatnya saja yang lebih besar itu. Jadi kami berharap memang mudah-mudahan dalam undang-undang ini ke depan bisa terwadahi bukan hanya soal melihatnya itu dari aspek keamanan perorangan, atau kita katakan itu tentang kriminal cyber, ya, tetapi tentang bisa diwadahi tentang bagaimana itu tentang pertahanan cyber secara nasional. Jadi aspeknya kalau kriminal itu kan pendekatannya hukum. Tapi kalau misalnya tentang kedaulatan negara, ya kan seperti itu misalnya terjadi. Tugas TNI menjaga kedaulatan negara, tugas pertahanan kita. Kan tadi sudah dibilang dalam Jakumana, pertahanan kita bersifat semesta. Semesta itu bukan hanya satu unsur, sudah dibagi. Kalau ancamannya militer, TNI yang terdepan. Kalau ancamannya non militer, KL terkait yang terdepan. Tapi kalau gabungan dari kedua itu seperti halnya cyber, ini kombinasi antara militer dan non militer. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang 2025 yang terbaru tentang TNI, di pasal 7 ayat 2 huruf B itu angka 15, di situ dinyatakan bahwa TNI melaksanakan tugas operasi militer selain perang, itu membantu melakukan mendukung pelaksanaan pertahanan cyber. Nah, di situ udah jelas. Jadi mungkin sektornya adalah membantu ini bukan sekedar kalau diminta baru bisa itu, tapi kita harus proaktif. Jadi TNI juga itu harus proaktif untuk bagaimana itu mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada, mulai dari sektor dia sendiri, sektornya kita TNI dan Kemhan. Kemudian itu saya bilang tadi ruang cyber itu tidak bisa kita pakai tembok membatasi, karena pasti terkait semua. Nah itu tentunya perlu koordinasi, sinkronisasi. Makanya dalam undang-undang yang terbaru tentang nanti yang disusun tentang cyber ini, kita berharap mungkin sudah bisa diwadahi sinkronisasi itu. Tapi ngomong-ngomong saya jadi kepikiran sesuatu. TNI itu kan punya tugasnya menjaga kedaulatan negara. Sekarang kondisi zaman kan sudah berubah. Ancaman tuh bukan lagi ancaman yang terlihat secara kasat mata, perang, tembak-tembakan kita bisa lihat begitu. Tapi kan ini udah ancamannya hybrid. Tadi Pak Robert bilang perannya di sini militer untuk membantu. Bukankah kalau bicara kedaulatan negara itu merupakan tugas pokok dari TNI, Pak? Iya. Jadi maka itu dalam undang-undang itu saya bilang tadi kan ada kata-katanya membantu. Tetapi kalau sudah terkait dengan militer, ruang cyber itu kan di dalamnya hybrid. Hybrid ada unsur militernya, ada unsur non militer. Yang terkait dengan unsur militernya menurut kami itu adalah TNI langsung berperan, tidak membantu lagi di situ, harus melakukan langkah. Dimulai dari untuk bisa melakukan langkah tentunya kan mulai punya kemampuan untuk mendeteksi dulu, setelah mendeteksi menyiapkan langkah-langkah antisipasi, ya kan, kemudian bagaimana penindakannya dan juga bagaimana pemulihan. Karena kalau bicara cyber bukan hanya penindakan tapi pemulihan yang paling penting. Begitu sistem sudah drop, jatuh, ya kan, oke kita lakukan serangan balik, tapi kan pemulihannya juga penting. Nah ini menurut saya yang perlu memang persepsi ini bahwa TNI itu bukan hanya membantu, tapi kalau sudah berkaitan dengan kedaulatan negara, itu TNI harus berperan besar di situ. Ini yang perlu mungkin diwadahi menurut kami, saran kami itu di undang-undang tentang cyber yang sedang berproses sekarang. Baik, nah kalau bicara soal peran perusahaan siber sendiri dalam sektor pertahanan siber seperti apa sih Pak?
Ya, jadi kami punya fungsi 2. Jadi berdasarkan Perpres 82 tahun 2022 bahwa Kemhan itu adalah sektor dari pertahanan cyber. Dalam Perpres 82 tahun 2022 itu ada 8 sektor dalam pemerintahan yang ditentukan dalam itu. Yang pertama sektor pemerintahan, kemudian energi dan sumber daya mineral, kemudian transportasi, keuangan, pangan, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, kemudian sektor pertahanan ke-7, dan yang terakhir adalah sektor lain yang sesuai perkembangan dinamika akan ditentukan oleh Presiden. Nah, kami tanggung jawab sektor pertahanan ini mengkoordinasikan yang di bawah yaitu Mabes TNI, TNI AD, AL, AU, termasuk industri pertahanan. Nah, ini makanya tindak lanjut dari itu pada tahun 2024 Menhan sudah membuatkan Kepmen nomor 1934 bulan 12 tahun 2024 tentang tim tanggap insiden cyber. Nah, ini kami sekarang sedang berproses untuk menyusun organisasi ini karena kan baru keluar. Nah, ini nanti sistem kerjanya sesuai dengan Perpres 82 itu. Begitu TNI atau unsur-unsurnya menghadapi ancaman cyber, mereka dengan tim tanggap insiden cyber mereka akan melakukan penindakan awal, mengatasi itu. Kalau mereka tidak mampu, di backup oleh sektor. Sektor itu adalah kami, Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dalam hal ini punya tanggung jawab adalah Bainstrahat. Bainstrahat tentunya kami perusahaan cyber secara teknisnya. Nah, kalau kami tidak mampu lagi, kami akan lapor kepada BSSN. Karena mereka tim tanggap insiden cyber tingkat nasional. Nah, mereka akan turun. Jadi sinergitasnya itu sebenarnya sudah disusun dalam Perpres 82 2022. Nah, yang kedua fungsi kami yaitu sebagai organisasi. Organisasi itu adalah kami sendiri melakukan penanganan cyber untuk internal kami. Terlepas dari tadi unsur yang TNI. Ini untuk internal sendiri. Nah, kami melakukan situ ada proaktif, ya kan. Kemudian lakukan langkah-langkah manajemen untuk mengantisipasi persoalan-persoalan cyber di internalnya Kementerian Pertahanan. Demikian Mbak Tisa. Oke, kalau kita bicara berarti sekarang itu yang kita benar-benar butuhkan adalah willingness untuk membuat sebuah kebijakannya ya Pak ya. Sudah sejauh mana Pak yang Bapak dengar? Itu sedang berproses. Ya, kami sendiri kemarin diminta juga oleh BSSN dan kami sudah membuat juga saran masukan. Tapi perkembangannya kan kami tidak mengikuti karena itu dari BSSN nanti mungkin ke tingkat yang lebih tinggi ataupun KL terkait. Ya, cuma kami tadi menitipkan harapan bahwa sudut pandangnya mungkin bahwa biar kita bisa persepsikan tuh bahwa pertahanan cyber itu bukan hanya untuk menjaga dari ancaman kriminal cyber, tapi adalah seperti Mbak Tisa bilang tadi, soal kedaulatan negara kita, martabat bangsa kita. Nah, itu ada hal yang lebih besar dan itu perlu kerjasama dari semua KLM ada. Di bawah koordinasinya BSSN. Oke. Ya Pak Robert, tapi kalau kita bicara, ini kan kita bicara internalnya Kementerian Pertahanan dulu lah. Sebetulnya seperti apa sih kekuatan dari Pusat Pertahanan Siber Bainstrahan, Kemenhan sendiri? Udah berapa banyak personilnya, kecanggihan teknologi yang mungkin kita punya untuk menangkal segala macam serangan, dan juga mungkin berbagai aspek-aspek lainnya. Kami berproses terus Mbak Tisa, jadi karena ancaman cyber itu kan berkembang pesat sekali. Dan teknologi itu paling 3 tahun itu sudah butuh renew ya. Butuh renew lagi, jadi sehingga memang kita berproses terus. Jadi kalau untuk mengukur itu kita tidak bisa kasih persentase karena memang kami sesuai arahan pimpinan untuk terus membangun itu. Membangun itu dengan kami mendeteksi, mengantisipasi, menganalisis ancaman yang berkembang. Kami juga mencoba mengajukan dukungan pimpinan untuk kita melengkapi. Karena kalau bicara pertahanan cyber itu kan bicara yang pertama adalah sistem dulu. Ya, sistem. Kemudian yang kedua alatnya dulu, baru kemudian personil. Yang kedua ketiga ini mungkin bisa mana yang duluan lah, personil dengan alat. Nah, kalau sistem ini kan berangkat dari undang-undang tadi yang di atas. Tapi yang kita nantikan ya. Yang kita nantikan. Tetapi untuk internal kami sendiri sebenarnya Kemhan sudah membuat yaitu pedoman pertahanan cyber. Yaitu Peraturan Menteri Pertahanan 82 tahun 2014. Di situ sudah mengatur bagaimana kami harus bertindak menghadapi ancaman-ancaman cyber. Dan dasar itulah yang sementara ini kami gunakan karena belum ada induknya yang lebih atas lagi. Nah, jadi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada untuk 3 tadi, sistem,
Ya kan kami yang bisa adalah di personel maupun di Alat. alat. Nah ini kami berproses terus. Nah, personil maupun alat terus kami ikutkan juga staf-staf kami untuk pelatihan terus. Baik itu di BSSN, baik pun di komunitas-komunitas cyber. Sementara saya sendiri ikut dalam komunitas cyber pertahanan yang itu murni sipil semua. Dan kita juga bisa kumpul dengan hacker-hacker yang ada. Kita komunikasi untuk membangun persepsi juga kan. Jadi bahwa hacker-hacker itu kita bangun juga kesadaran mereka untuk bela negara. Jadi jangan mereka jadi ancaman bagi kita sendiri. Untuk Jadi aset kita ya Pak ya. harus jadi aset kita. Maka begitu kejadian seperti contoh mungkin kita lihat di media. Begitu ada kejadian yang menjatuhkan Indonesia luar, mereka mengakui ancaman cybernya dari hacker-hacker Indonesia itu kan sedemikian besar. Nah kita kan pernah dengarkan di media demikian. Itulah faktanya bahwa sebenarnya kita punya potensi orang-orang rakyat kita yang punya kemampuan yang bagus. Mereka belajar otodidak, belajar di luar, tidak melalui pendidikan resmi. Dan itu yang kami pikir juga untuk kami coba kita bangun kerjasama dengan mereka. Sehingga dari mereka kita mendapatkan masukan-masukan sehingga pengembangan kemampuan personel kami maupun alat yang kami butuhkan kami sesuaikan dengan informasi yang kami dapat. Ya Pak Robert, kalau dari apa yang Pak Robert sampaikan tadi bahwa kita menyadari betul bahwa banyak loh ternyata anak-anak Indonesia, generasi-generasi Indonesia yang bisa menjadi pahlawan dunia cyber Indonesia. Misalkan dengan cara merangkul hacker-hacker ini. Tapi saya penasaran, hacker ini kan adalah orang-orang yang pintar. Hacker ini juga kadang-kadang adalah sosok yang punya sudut pandang yang out of the box begitu ya Pak. Kesulitan nggak untuk merangkul mereka Pak? Atau mungkin di luar sana ketika kita menemukan oh ini potensial hacker yang mungkin bisa kita rangkul tapi mungkin mereka agak sedikit resisten ketika kita mencoba untuk berdiskusi. Ada nggak kejadian pengalaman begitu Pak? Jadi memang seperti yang tadi Mbak Tisa sampaikan memang faktanya demikian. Tapi saya meyakini, berangkat dari kata meyakini bahwa mereka punya nasionalisme yang kuat. Itu pengalaman kita lihat kalau misalnya soal bagaimana tim sepak bola kita misalnya di luar, bagaimana dukungan dari ini. Begitu ada orang kita yang mengalami intimidasi di luar, bagaimana hacker kita itu berjuang untuk membela merah putih. Ya kan mereka dengan kemampuan mereka melakukan serangan-serangan terhadap badan-badan cyber ataupun peralatan-peralatan yang ada di luar. Berangkat dari itu keyakinan itu, persoalan bahwa mereka out of the box cara berpikirnya itu perlunya komunikasi. Karena mungkin kita berpikirnya mungkin normatif, sementara mereka kan tidak bisa dibatasi. Nah ini yang menurut saya memang yang harus kami bangun dan kami akan belajar terus untuk mencoba membangun itu komunikasi dengan mereka karena kami yakin bahwa dari mereka kita akan dapat banyak masukan. Dan suatu saat mereka pun bisa kita minta bantuan untuk menjadi bagian front di depan ya kan untuk mereka berjuang membela kedaulatan negara kita. Oke, tapi gini Pak, tadi kan kita juga bicara soal alat. Ini kan alat ini berkaitannya dengan teknologi. Sebetulnya alat-alat yang kita miliki itu kan juga mungkin kebanyakan alat-alat yang ya kita kerjasama dengan pihak lain, pihak luar dari Indonesia begitu. Itu benar seperti itu atau mungkin kita sudah punya kedaulatan dan kemandirian sendiri untuk menciptakan teknologi untuk menangkal cyber Pak? Ya, itu berproses. Jadi sesuai dengan pembicaraan kita juga kemarin waktu acara di BSSN, bahwa memang sesuai kebijakan pemerintah saat ini sedang membangun kemandirian di kemampuan teknologi. Tapi teknologi itu kan tidak sederhana, kita perlu proses. Jadi kita tidak bisa langsung membangun karena kalau kita mulai sendiri, kita mulai dari nol. Sementara orang misalnya sudah di angka 10. Nah kalau kita bisa gabung dulu dengan mereka, kita adopt yang mereka sudah punya, nah kita startnya kan dari angka 10. Kalaupun mereka cepat bisa berjalan lebih cepat lagi 12, paling enggak 13 kita mungkin udah 11. Lama-lama kita akan bisa nyusul. Nah itu yang sedang berproses. Jadi kita mencoba juga memang memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada di Indonesia, produk-produk anak bangsa. Kalau misalkan harapannya kita pakai teknologi misalkan dari luar, karena kita saat ini masih berproses ya Pak ya untuk menciptakan kemandirian teknologi. Tapi bukankah alih-alih kita bisa menyusul, jangan-jangan kita bisa disusup gitu, bukan hanya menyusul begitu, tapi kita juga nggak sadar kita disusupi. Nah potensi-potensi itu seperti apa antisipasinya Pak? Ya potensi itu tetap ada, tetapi memang itulah gunanya bahwa kita mempelajari secara serius dan setiap alat itu kita diskusikan baik, kita minta masukan juga dari seperti saya bilang tadi dari komunitas-komunitas cyber yang ada, sehingga dari masukan itu kita bisa menentukan, oh oke,
alat ini mungkin untuk sementara bisa kita gunakan sampai kita menunggu produk anak bangsa. Tapi tidak semata-mata kita langsung karena ini canggih terus kita langsung sarankan untuk kita ambil itu, enggak. Nah, yang kami lakukan adalah seperti itu. Jadi kita tetap meminta masukan dari komunitas-komunitas yang ada, komunitas anak Indonesia, Cyber Indonesia untuk memberikan masukan kepada kita sehingga pada saatnya kita mengajukan untuk pada pimpinan kami butuh alat ini dengan pertimbangan ini dan sudah dapat masukan bla 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 bla. Nah, kalau bicara soal ketahanan cyber, tadi Bapak juga mengatakan bahwa ancaman cyber ini sudah bersifat hybrid begitu, nggak lagi cuma soal fisik tapi juga soal teknologi. Nah, kita tuh sebenarnya Sobat Kemhan pengen tahu juga peran dan tugasnya dari Kemenhan sendiri untuk menjaga keamanan cyber negeri ini. Apakah hanya sebatas untuk menjaga keamanan cyber di lingkungan Kementerian Pertahanan saja, atau mungkin kita juga berkoordinasi, bekerja sama untuk membantu pertahanan data ataupun juga keamanan cyber di lingkungan kementerian lembaga terkait lainnya. Tapi kan biasanya setiap kementerian dan lembaga mereka punya Pusdatin sendiri atau mereka juga mungkin punya divisi keamanan cyber sendiri. Ya, jadi kita tetap samping tugas tanggung jawab kita seperti yang kami sampaikan tadi di depan, baik itu sebagai sektor maupun organisasi internal, kami juga punya alat yang bisa monitor kadang-kadang itu dari hasil apa yang terjadi di luar dari KL lain. Nah itu kami informasikan juga dengan mereka. Kita bersurat resmi, kita informasikan bahwa pada tanggal sekian terjadi ini untuk mereka menindaklanjuti atau mereka mengantisipasi. Dan sebaliknya juga kami juga kadang-kadang mendapatkan itu dari luar. Jadi kita saling kadang-kadang kan alat itu saling mengcover. Nah alat kita, cyber kita itu memonitor seperti itu. Nah kemudian kita respon, kita tindak lanjuti, kita bersurat sama mereka. Oke, tapi ada nggak sih alat yang mungkin nggak bisa match nih antara kementerian lembaga satu dengan lainnya? Mungkin Kemenhan punya ini alat, tapi mungkin Kemenhan juga nggak bisa nih bantu kementerian lainnya karena mungkin alatnya beda-beda. Kebijakan untuk melakukan purchasing atau pembelian alat untuk mengantisipasi cyber kan mungkin beda-beda tiap kementerian dan lembaga, Pak. Jadi bisa saja terjadi seperti itu, Mbak, karena memang jenis alatnya kan banyak sekali. Dan satu jenis alat aja misalnya untuk deteksi, itu teknologinya kan bermacam-macam. Kadang-kadang kan belum tentu kompatibel dengan apa yang sudah kita miliki dengan yang mereka gitu kan. Tapi paling utama adalah kami ke internalnya dulu sebagai sektor maupun organisasi. Kemudian di samping itu kalau kita mendapatkan di dunia cyber itu informasi tentang ancaman terhadap KL yang lain, ya kita informasikan mereka. Nah, mereka yang akan menindaklanjuti dulu sesuai dengan Perpres 82 tadi, mereka kan akan ada tim tangkap insiden cyber. Mereka melakukan dulu, nggak bisa mereka lebih tinggi, terakhir kan ke BSSN juga. Kalau dari ancaman cyber yang banyak yang mungkin sudah terpantau sejauh ini, ancaman cyber seperti apa sih Pak yang paling banyak dari sejumlah item-item yang sudah Bapak sebutkan tadi? Mulai dari disinformasi, ransomware, dan berbagai hal lainnya. Yang terkait malware lah ya, itu paling banyak mungkin ya. Yang terkait malware itu karena itu tanpa disadari orang masuk, dia menyusup ke dalam jaringan yang ada, dan itu macam-macam pengaruhnya. Itu mungkin yang paling sering sekarang. Tapi media-media ataupun bentuk-bentuk ancaman itu kan berkembang terus. Dan itu yang kita harus update terus. Yang bisa kita update ya kita dapatkan dari komunitas-komunitas itu. Karena mereka hari-harinya mainnya itu terus. Seperti hacker dan sebagainya, mereka yang ngerjain. Mereka juga yang berperan. Nah kalau kita dapat informasi itu, itulah menjadi salah satu pegangan kita ataupun pedoman kita. Nggak niat mau mereka dijadikan bagian dari TNI aja Pak? Merekanya nggak mau. Oh mereka nggak mau. Jadi agak sulit seperti tadi Mbak Tisa bilang, mereka tuh nggak mau terikat. Mereka, tapi saya meyakini sekali soal ke nasionalisme mereka. Dari beberapa yang sudah ngobrol itu, saya yakin, makanya kita bangga dengan mereka, ya kan. Tinggal kita mengajak mereka untuk lebih meningkatkan bagaimana mereka berpartisipasi lebih banyak untuk membela kedaulatan negara. Tapi itu memang ada wadahnya, diwadahi oleh Kemhan Pak? Atau ya udah pertemuan informal aja? Mereka tidak mau diwadahi. Oh mereka, tapi sudah sempat kita tawarin, yuk kita wadahi, kita diskusi bareng, kasih masukan ke negara, itu udah sempat ditawarkan gitu ke mereka? Paling kita akan bicara-bicara mereka dalam kelompok-kelompok tertentu. Ya, ngopi-ngopi bareng lah gitu ya Pak? Seperti itu lah. Seperti itu yang kita bisa lakukan. Karena mereka nggak mau terikat sama sekali. Mereka tuh nggak mau terikat. Ditawarin, apalagi tawarin masuk tentara gitu, mana mau.
Mereka bebas. Nah ini nih Pak, ini kan juga terkait dengan barusan Bapak bilang tadi mana mau mereka dimasukin jadi bagian tentara, masuk bebas tentara, mereka sebagai masyarakat sipil mungkin merasa lebih nyaman untuk menjadi masyarakat sipil saja dibandingkan mungkin menjadi bagian dari tentara. Tapi kalau kita lihat sekarang tuh sempat ada beberapa negara bahkan sudah punya angkatan siber sendiri, dan kita pun juga sudah sempat ada wacana beberapa tahun ke depan kita akan punya matra siber. Sebetulnya pentingkah Indonesia ini punya matra siber selain TNI AD, AL dan juga AU? Seberapa penting kita harus punya matra siber? Ya karena tadi di awal juga saya sampaikan berarti saya kan bahwa ruang pertempuran itu bukan hanya di darat, di laut, di udara. Ya. Yang pertempuran yang tidak kasat mata sekarang yang tidak kelihatan ini yang tiap hari terjadi itu di ruang cyber. Lebih banyak pertempuran di ruang cyber ya. Dan seperti alat kami monitor itu seperti internal Kemhan saja itu bisa tiap hari ribuan. Ya kan, itu terjadi. Cuma kan alat kita antisipasi, ada yang kita bisa atasi, kita ini kan tindak gitu ya kan. Nah, jadi memang kalau terkait dengan pembentukan itu suatu keniscayaan. Tapi mungkin kebijakan pemerintah terkait dengan dinamika yang ada kan, karena ya, untuk membentuk itu kan memerlukan banyak hal pertimbangan, ya kan. Yang terpenting saat ini yang sudah ada organisasi di tiap KL, mungkin itu yang dimaksimalkan. Bagaimana mekanisme sinkronisasi kerjanya bisa menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga masing-masing itu bisa berjalan. Nah, kalau misalnya nanti ke depan saatnya sudah tepat, dari berbagai aspek bahwa itu akan dibentuk, akan lebih bagus lagi. Akan lebih bagus. Seperti kita ketahui Singapura saja tetangga kita sudah membentuknya udah punya itu. Tapi kalau bicara soal sinkronisasi, tadi kan ini harapannya lebih baik lagi. Berarti sekarang belum begitu baik nih Pak sinkronisasinya. Kembali ke tadi kan berangkatnya semuanya kan dari peraturan perundangan. Karena undang-undangnya belum ada, kan, semua kan membuat peraturannya masing-masing. Nah, jadi tidak salah juga karena masing-masing berusaha memprotek institusinya sendiri dan membuat kebijakan sendiri. Nah kalau sudah ada nanti yang lebih besar kan tentunya ini disinkronkan semua. Maka tadi kami berharap dalam undang-undang ini bisa terwadahi itu, kami ulangi lagi bahwa bukan hanya dari pengamanan segi kriminalitasnya, tapi tentang yang tadi Mbak Tisa juga sampaikan bolak-balik tentang bagaimana kita menjaga kedaulatan kita. Kedaulatan negara kita di ruang cyber. Kalau sekarang kedaulatan negara kita di bidang laut kan jelas batasnya. Ya. Darat jelas batasnya, udara jelas batasnya. Tapi begitu cyber, kita kalau diacak-acak terus, mereka melakukan serangan terus masuk itu, kan kita tidak berdaulat. Nah itu yang kita harus bangun bahwa bukan hanya dari aspek kriminalitasnya gitu perlu perkuat, tapi bagaimana menjaga kedaulatan. Oke, terakhir closing statement dari Pak Robert. Di bidang cyber kita utamakan aman daripada nyaman. Itu kuncinya ya, untuk pesan bagi masyarakat. Di bidang cyber kita utamakan aman dibandingkan dengan kenyamanan. Memang kalau bicara soal kedaulatan dan keamanan negara, Sobat Kemhan, bukan hanya soal serangan-serangan fisik yang bisa terlihat, oh ada perang, tembak-tembakan bersenjata, ada serangan rudal. Bukan hanya soal itu saja yang terjadi. Tapi saat ini serangan itu adalah serangan yang bersifat hybrid. Serangan fisik terjadi, tapi serangan tak kasat mata, borderless juga terjadi. Karena dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, dengan adanya serangan siber, kemudian juga dipermudah dengan perkembangan artificial intelligence, ini membuat kita sedikit kesulitan ataupun mungkin membuat kita sedikit tertatih-tatih begitu ya untuk menghadapi serangan siber yang luar biasa. Dalam waktu 1 tahun belakangan ini sudah terjadi jutaan serangan siber yang terjadi di negeri ini. Dan tadi disampaikan kunci ataupun poinnya oleh Pak Robert tadi, dibutuhkan sinkronisasi antara kementerian dan lembaga. Di mana sinkronisasi dan antar kementerian dan lembaga ini mungkin agak sulit bisa bersatu padu kalau belum ada payung hukumnya, kalau belum ada undang-undangnya. Nah, kita nantikan saja bagaimana lahirnya undang-undang ini supaya bisa terjadi sinkronisasi antara kementerian dan lembaga untuk menjaga pertahanan dan kedaulatan negara dalam melindungi Indonesia dari serangan siber. Dibutuhkan tentu sistem di sana, dibutuhkan tentunya personel di sana, dibutuhkan juga alat di sana. Tapi yang paling penting adalah payung hukumnya terlebih dahulu. Demikian kebersamaan kita dalam Defense Advocate Podcast kali ini. Saya Tisa Roveni, terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih juga Pak Robert. Sama-sama. Kita salam bela negara dulu ya Pak Robert. Oke. Salam bela negara.